Halo teman-teman semua, hari ini saya berada di bengkel mobil Family Ban, Citra Raya, Cikupa, Tangerang. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Yos, owner dari bengkel mobil Family Ban. Yuk kita simak bincang-bincang kita hari ini. Let's go. Halo Pak Yos. Halo Selamat juga. siang nih. Ya, siang. Aduh, senang bisa mampir ngobrol-ngobrol sama Pak Yos nih. Boleh ya Pak? Boleh. Hari ini kita ada di tempat bengkel mobil milik Pak Yos. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Yos tentang usaha bengkel mobil yang sedang dikerjakan oleh Pak Yos. Boleh ya Pak? Boleh. Wah, gimana kabarnya nih Pak? Boleh dong. Ya, kabarnya baik-baik aja. Seru banget nih kok. Kita bisa ngobrol, bisa ketemu di sini, bahas-bahas tentang usaha bengkel Pak Yos nih. Ya kan? Banyak teman-teman pengen mendengar dan ingin tahu apa yang membuat Pak Yos ngambil keputusan buka usaha bengkel mobil nih. Perjalanan ini sih lumayan panjang juga. Karena saya mulai usaha ini dari tahun 2004 ya. Sebelum-sebelumnya kan sempat bekerja juga di perusahaan sebelum memutuskan terjun ke dunia perbengkelan, perbanan mobil. Cikal bakalnya sih ya karena ada background dari mertua saya. Bergerak main di bidang usaha pelak dan ban gitu. Dan dari awal situ kan ada support, terus ada sedikit modal, coba-coba keluar dari zona nyaman, dari bekerja, coba-coba dari menyewa dulu. Awalnya sih dari Torabika ya. Di lokasi Torabika itu saya dulu menyewa. Dari situ ada jalan 6 tahun kali ya sewa. Habis itu buka cabang di Citra. Habis itu buka cabang lagi, pindah lagi ke Bitung. Dan sekarang buka lagi cabang di sini di Panongan. Jadi udah ada 3. Berarti sekarang bengkelnya Pak Yos total ada 3. ada 3. Ada tuh. Di Bitung Tangerang, di Citra Raya Tangerang, sama di Perukop Citra Raya juga, tapi Yang lokasi di Panongan. Aslinya Ya, lokasi di Panongan. awal mula dari pertama kali Pak Yos ini bekerja, lalu keluar dari zona nyaman untuk memulai. Tentu Pak Yos, waktu memulai sampai 6 tahun sampai sekarang ini, ada tantangan dan kesulitan dalam menjalankan usaha bengkel. Apa pelajaran apa yang dipetik atau bagaimana Pak Yos nih mengatasi tantangan atau kesulitannya? Pasti semua usaha pasti ada lika-liku, pahit manisnya itu pasti ada, terutama ya mungkin dari masalah modal, terus dari support istri ya kan. Kita keluar dari zona nyaman kan pasti pertimbangannya banyak gitu. Iya. Terus dari kedua ya dari mencari karyawan yang punya skill yang mensupport bengkel kita, itu juga tantangannya. Dan dari lokasi usaha itu juga tantangannya kan, kita nggak sembarangan gitu asal Pilih tempat. asal itu langsung jadi, nggak gampang juga gitu. Dan ya karena saat itu kan memang di Citra Raya dan sekitarnya ini kan bengkel masih sedikit ya. Jadi mungkin saya lihat wah ini ada peluang, ada challenge di sini gitu loh. Ada celah kesempatan Ya, peluang untuk berusaha. di sini ya udah saya memberanikan lah. Dengan modal ya pas-pasan waktu itulah ya. Kalau orang bilang modal nekat. Iya betul. Udah nekat ya, mungkin memang dasarnya kita juga
punya jiwa bisnis di situlah gitu. Jadi ya udahlah, semuanya bisa. Dan juga kita ya bersyukur lah, kan itu mungkin jalannya Tuhan mengatur kita sampai saat ini gitu. Jadinya sudah berkembang saat ini. Dan kalau dipikir-pikir kan, waduh, nanti nggak gampang juga dulu kan gitu. Itu sampai sekarang. Tapi sampai hari ini cabang sudah ada 3. Wah, luar biasa Pak Yos. Nah, Pak Yos, mungkin teman-teman pendengar juga pengen tahu nih, bengkel mobil yang dimiliki Pak Yos, nama bengkelnya Pak? Family Ban sih. Kenapa namanya Family Ban? Ya karena berdasarkan dari namanya aja kan, wah ini kekeluargaan lah gitu. Kita dari sini kan bergeraknya, oh ini lebih bengkel keluarga, bisa juga antar karyawan ke keluargaan, bisa juga dengan pelanggan kita keluargaan. Jadi konsepnya tuh family lah gitu. Berarti value nilai dari bengkel ini sesuai namanya kekeluargaan, baik dengan shareholder, dengan karyawan, dengan konsumen, pelanggan. betul. Jadi kita semuanya seperti keluarga. Seperti keluarnya ya. Ya, Makanya saya melihat bengkelnya Pak Yos bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan selalu ramai. Apalagi waktu puncaknya kalau Lebaran ya Pak Yos. Waduh, saya lihat antrian itu yang mau servis mobil di bengkelnya Pak Yos itu ngantri luar biasa rame. Pak Yos, ini alat apa ya Pak? ini alat sporing. Oh, untuk ban. Ya, ini tujuan mesin ini adalah untuk ban kaki-kakinya biar stabil. Jadi banyak kalau makan sebelah mobil limbung, pakai ini solusinya. Nah, kalau mobil di sporing itu ukurannya berapa bulan sekali Pak Yos? Kalau itu sih tergantung pemakaian. Semakin sering ya semakin sering juga di sporing lebih baik. 1 bulan atau 2 bulan sekali? Kalau pemakaiannya tinggi ya sebulan sekali boleh, 2 bulan sekali juga nggak apa-apa. Tergantung medan yang ditempuh. Kalau jalannya banyak rusak, kemungkinan ini kebantu banget. Pak Yos, apa kebanggaan dari memiliki usaha bengkel? Dan bagaimana nih Pak Yos mempertahankan kualitas atau standar yang sampai hari ini sangat bagus di bengkel Pak Yos? Kalau kebanggaan ya gitu sih, kita bangganya ya kita bisa memperluas kerjaan terutama buat karyawan, ya kan, memperbanyak lapangan kerja, terus juga lebih dekat ke pelanggan-pelanggan kan. Semakin Citra Raya ini kan semakin luas kan, jadi kita harus dengan banyaknya cabang kita bisa lebih banyak menjangkau pelanggan-pelanggan yang belum terjangkau gitu. Betul. Wah, luar biasa. Nilai-nilai dari yang dimiliki Pak Yos ini sangat positif teman-teman. Kebanggaannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak buat para karyawan. Dan juga konsumen terbantu dengan kehadiran bengkel Family Ban ini. Betul. Banyak mereka yang terbantu, mobilnya diperbaiki, dan juga mereka yang mau seperti mudik ya. Ya, betul. Servis mobil sebelum mudik untuk fit dia punya kendaraan. Ya, semakin mudah, semakin cepat, betul kan ini ya. Kalau kita boleh mundur sedikit ke belakang Pak Yos, ataupun dalam kondisi sekarang Pak Yos, apa sih impian atau cita-cita Pak Yos yang paling besar? Ya, kita menjadi bengkel yang semakin dipercaya dan diseganin lah. Nggak hanya di Citra Raya, mungkin kalau Tuhan membukakan jalan, kita akan keluar dari Citra Raya, membuka cabang-cabang yang lain Di kota lain. ya. Bisa juga, mungkin juga secara
Kabupaten Tangerang apa Pertama Daya Tangerang lebih luas lah gitu. Di kecamatan yang lain. Ya di kabupaten yang lain juga bisa gitu. Jadi impian cita-cita Pak Yos yang paling besar bisa buka cabang lagi. Ya betul. Karena mau buka lapangan pekerjaan lagi teman-teman, dan dekat dengan para pelanggan-pelanggan yang belum terjangkau. Sama pembeli Bang. Karena bengkel Pak Yos ini kualitasnya sangat baik, sangat bagus teman-teman. Banyak sekali para pemirsa yang tidak menemukan bengkel yang kualitasnya oke, sehingga mereka servis habis biaya tapi ya kualitasnya nggak bagus. Itu Iya. miris ya Pak Yos ya, banyak. Iya. Yang asal-asal servis saja tapi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit gitu Itu ya siap istilahnya kasarnya dibohongin lah. dibohongin lah ya. Ya betul. Ya, makanya karena itu banyak sekali pelanggan yang kembali lagi ke Family Ban ini karena mereka puas dengan servis yang ada di sini. Betul. Nah, Pak Yos, dalam menjalankan bisnis usaha bengkel ini, ada saatnya kita happy, Iya. ya kan? Tapi juga ada saatnya mungkin mendapat tantangan ataupun masalah. Ya. Gimana Pak Yos mengelola stres nih dalam usaha bengkel ini nih? Kalau buat saya pribadi apa karyawan nih? Pribadi Pak Yos. Oh, kalau pribadi saya sih ya biasanya ya refreshing umum sih ya, kita biasanya tergantung hobi kita apa, traveling ya mungkin ke dalam negeri apa ke luar negeri, apa juga ya olahraga menyalurkan hobi kita, apa juga biasa juga menonton gitu di bioskop, itu udah cukup. Buat kita release stresnya ya. Iya betul, sama ya jalan-jalan ke alam sih biasanya. Tapi Pak Yos, saya sering menemukan berjumpa dengan para pelaku usaha yang mereka tuh kalau untuk diajak jalan-jalan susah Pak Yos. Misalnya, ayo kita wisata atau kita yuk punya waktu kumpul sama teman-teman. Ada loh mereka yang seperti itu. Sebenarnya gimana Pak Yos? Apa memang dia nggak stres atau memang dia nggak pintar kelola stres nih? Ya itu balik lagi ke pribadinya masing-masing sih. Itu ya kita harus menyiapkan waktu buat kita apa balancing lah gitu loh. Mobil aja ada mobilnya di balance. Ya jangankan mobil di balancing, apalagi kitanya sendiri kan gitu, perlu penyegaran lah ya kan. Betul. Kalau enggak kan buat apa kita mencari tapi nggak bisa dinikmatin kan lo gitu. Karena sebenarnya kekayaan utama ya salah satunya kesehatan. Iya betul. Ya itu harus balancing lah, semuanya harus seimbang gitu. Seimbangnya. Ayo teman-teman, siapkan waktu untuk kita berwisata, menyalurkan hobi. Dan surga terus ya Pak. Hidup itu harus seimbang teman-teman. Teman-teman, ini adalah bengkel Family Ban yang ada di Citra Raya. Teman-teman bisa lihat nih ada alat spuringnya, ya kan? Terus untuk keperluan ban, nah ini ada alat untuk bongkar pasang ban. Kadang jadi nggak congkel-congkel gitu ya Pak Yos. Udah pakai alatnya. Kenapa mesti pakai alat Pak, nggak manual? Secara pengerjaan lebih gampang sama safety juga buat yang kerja sama buat bannya. Jadi biar nggak sobek. Kalau congkel itu bahaya juga. Iya, takutnya bannya bisa Robek. gampang sobek. Oh gitu. Jadi nggak sekedar ini ya. Iya, nggak sekedar alat gitu loh. Jadi ya tujuannya ya itu mempermudah lah. Nah, saya lihat teman-teman montir di sini, para staff, mereka kompak dan solid. Ini bagaimana Pak Yus bisa bentuk tim yang begitu kompak dan solid awalnya, atau ada trip khusus, atau memang Pak Yus bikin program atau apa? Seperti mereka tuh sangat berdedikasi Pak. Saya lihat teman-teman tim di Family Ban ini nih. Apa itu ada hubungannya dengan proses perekrutan atau apa? Oh iya, pasti ada. Untuk itu kan pasti awalnya kan perekrutannya harus tepat. Terus ya di sini kan kita menjalankan berdasarkan SOP. Terus ada pelatihan buat karyawan juga. Terus untuk kita sebagai pemimpin juga kan komunikasi lah. Komunikasi ke karyawan,
sesama karyawan kalau ada masalah biasanya ada komunikasi intern lah gitu. Terus masalah kayak itu juga ada apa insentif Adil. ya, hasil kerja keras dia orang ya ada kita hargain gitu. Gitu. Nah, jadi reward yang mereka terima setimpal dengan apa yang mereka lakukan, membuat Ada baik. juga bukan masalah insentif uang saja ya, kayak kita apa memberikan apresiasi melalui apa penghargaan ucapan juga tuh sangat penting juga. Jadi jangan masalah uang aja kan. Iya. Itu loh. Jangan seperti bos-bos yang mungkin menegur, memperingati karyawannya, tapi seperti seolah-olah mereka tiada harga. Iya betul. Pak, kalau boleh tahu Pak, dari 3 cabang ini total karyawan, montir, staff, jumlah berapa? Total ada 30-an nih. 30-an staff dan nanti Saya teknisi dan admin seperti itu. Pertama kali buka tentu kan cuma 1 cabang Payos. Itu waktu pertama kali buka total karyawan ini berapa? pertama sih dari 4 ya. Awal 4. Itu Payos turun kerjain. Turun kerja sendiri ya. Sekarang masih kerjain nggak Pak Ban? Kalau masih lihat situasi kayak seperti lebaran, kadang Turun tangan juga. kalau di bawahnya keteteran biasanya kita bantu sih. Jadi lihat momen-momen ya pada saat yang ini ya. Jadi sudah biasa kotor-kotoran lah. Karena memang dimulai dari awal buka 4 dan Payos sendiri juga terjun. Jadi paham. Nah, apa yang Payos lakukan untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan teknologi mobil yang terbaru? Bagaimana Payos mengaplikasinya di usaha ini? Kalau apa untuk pengetahuan teknologi mobil dari tahun ke tahun kan pasti semakin Meningkat. berkembang dan semakin canggih. Biasanya sih ada pelatihan, apalagi kan kita family ban ini kan udah toko model dari ban Bridgestone dan juga apa kayak perusahaan oli cell juga kan ada. Jadi biasanya sih ada pelatihan Dari Bridgestone. alat-alat ini kita beli baru juga ada Jadi dari pilar training. support itu ada pelatihan yang memang tim-tim ini dikirim untuk belajar. Betul, sebelum dia terjun memakai alat ini, atau biasanya kayak Bridgestone ini kan dia ada setiap bulan atau setiap tahun ada pelatihan baik buat pemilik, teknisi maupun admin ada. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman ketahui nih, bahwa di dalam dunia usaha bengkel juga ada pelatihan-pelatihan kepada teknisi dan montir. Ya, tapi ini yang berlaku di family ban. Karena mungkin juga di luar sana banyak sekali bengkel usaha mobil yang hanya sekedar memperbaiki servis, tapi mereka tidak upgrade diri ya Pak. Ya betul. Terus tidak ikutin SOP yang benar. Tidak ikuti SOP yang benar. Itu yang kadang akhirnya menjadi di lapangan para pelanggan datang ke bengkel, keluar biaya, tapi Tidak ada kepuasan. tidak ada kepuasan atau penyakitnya tidak ketemu. Ada lagi balancing Ini alat balancing nih teman-teman di sini. nih. Nih teman-teman. Jadi alat balancingnya ada berapa unit apa tuh? Ada 2 Ada 2 unit. ya. Seperti itu pengerjaan bannya. Jadi kalau teman-teman mobilnya mulai Getar ini biasa fungsinya untuk menghilangkan getaran getaran pada saat itu. untuk di speed di atas 90 ke atas. Kalau setirnya mobilnya saudara-saudara ada yang getar, harus di balancing pakai alat ini. Jadi kalau teman-teman lagi nyetir di atas 90 bar, Ya, kenapa ini? itu harus kembali ke family ban. Harus ke family ban. Ya, Di balancing. di balancing gitu. Pak Yos, saya lihat kan pelanggan-pelanggan kalau ke sini tuh happy dan dekat dengan Pak Yos dan juga para teknisi dan staff. Itu bagaimana membangunnya Pak sampai mereka bisa hubungan baik dan
puas itu kelihatannya Pak di sini. Ya dari awal kan saya ada sampaikan bahwa kita di sini pemilihan selalu mengikuti SOP karena kita selalu dilatih melalui pelatihan-pelatihan dari Pomo Bridgestone dan juga dari perusahaan oli, bagaimana melayani konsumen, gimana pelayanan kita biar lebih baik ke depan, itu selalu kita terapkan di bengkel kita. Dan juga saya sebagai owner juga selalu menekankan ke staff-staff saya supaya kalau ada keluhan, ada kelainan harus fast respon. Jadi jangan cuma jualan doang, kalau ada keluhan juga harus fast respon. Jadi Sehingga langganan puas. ya ada kepuasan di situ gitu. Langganan yang puas adalah langganan yang kembali lagi. Betul. Jadi teman-teman pemilik usaha bengkel dimanapun teman-teman berada, kira-kira teman-teman sudah mendengar satu pelajaran penting, bagaimana teman-teman membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Pak Yos, dalam menjalankan usaha bengkel ini tentu ada operasional, ada biaya, kos, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Yos bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas nih dalam usaha bengkel ini Pak Yos? Dan bagaimana cara mengukur keberhasilan kesuksesannya nih Pak Yos? Kalau itu sih biasanya awalnya kita harus SOP bengkel kita harus benar dulu, terus layout bengkel kita harus kita perhatikan, Layout, ya tata letak, alat mesin parkiran itu harus penting supaya saat bekerja cepat. Terus juga kita menerapkan teknologi. Oke. Ya seperti software accounting kita sudah pakai software yang canggih. Bukan hanya alat untuk teknisi, tapi juga alat untuk staff juga sudah pakai software accounting. Penting yang sesuai dengan kebutuhan zaman lah gitu. Terus juga untuk manage stok kan juga itu kan penting. Iya. Gitu. Jadi kalau ada kebutuhan cepat. Jadi saat pekerjaan di bengkel juga cepat, hasilnya cepat, dan kesalahan diminimkan di situ. Nah, jadi teman-teman pemirsa sudah mendengar sendiri langsung dari Pak Yos bagaimana meningkatkan produktivitas dan efisiensi di dalam usaha bengkel. SOP yang paling pertama itu harus dijalankan dengan benar. Jadi SOP itu dibuat tujuannya untuk efisiensi dan produktivitas. Bahkan juga untuk Pak Yos penerapan untuk hal accounting administrasi pakai software terbaru seperti itu. Alat-alat semua sudah yang terbaru, Tuh. Jadi kita mau nanya-nanya lagi sama Pak Yos, no. Nah, Pak Yos, bagaimana Pak Yos mengatasi persaingan di industri bengkel mobil ini, Pak Yos? Karena setelah saya lihat di daerah sini, setelah Pak Yos ada, mulai itu berdiri bengkel-bengkel mobil yang lain, baik di Citra ataupun di luar Citra Raya ini, Pak. Betul. Kita namanya itu, ya itu tidak cukup berhenti ya. Kita harus selalu belajar, berlatih. Ada setiap peluang untuk training, siap untuk alat-alat baru, ada pameran mobil baru, kita harus hadir di situ. Jadi kita jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi itu juga harus tahu. Terus ada pameran mesin-mesin alat perlengkapan bengkel, kita juga harus diundang, ya kita hadir. Jadi kita mengikuti tren. Jadi biar tidak ketinggalan. Gitu. Jadi jangan pernah mengecilkan namanya undangan untuk pelatihan maupun pameran. Betul. Karena mungkin para pelaku yang lain yang konservatif, mereka ya cukup loh bengkel saya rame. Betul. Tapi mereka mau belajar. Nggak mau mengikuti perkembangan lah. Betul. Ya akhirnya Dan biasanya sih saya ajak teknisi saya biar sekalian tahu kan gitu. Jadi nggak hanya ownernya, kadang teknisi saya ajak tuh. Jadi teknisi juga diajak untuk melihat perkembangan teknologi terbaru dari alat maupun Dari mobil-mobil dan pelatihan-pelatihan yang ada di perbengkelan, sehingga itu yang menjadi ciri khas
ataupun yang menjadi nilai tambah dari Family Ban ini ya Pak. Iya betul. Luar biasa. Nah Pak Yos, apa yang ingin Pak Yos sampaikan bagi teman-teman yang mungkin mendengar saat ini ingin mau memulai usaha bengkel mobil? Ya, kalau memang pengen bergerak di bidang perbengkelan, ya itu harus siap modal, siap mental, dan yang penting lokasi bengkelnya di mana itu juga harus penting gitu. Jadi nggak cukup hanya modal gitu, kita harus mental kita, lokasi bengkel di mana itu juga sangat-sangat penting gitu loh. 3 aspek ini Pak ya. Iya, Modal, mental, lokasi. lokasi. Modal ada, mental ada, lokasinya sepi. Iya, Siap. udah pokok. Lokasi bagus, modal ada, mentalnya Iya, mentalnya tidak kuat ya. mentalnya ada, lokasinya bagus, modalnya mungkin kalau modal kita bisa, kalau mental ada dia harus usahakan ada modal supaya bisa buka bengkel. Ya, betul. Waktu itu Pak Yos mulai dari pertama kali satu cabang karyawan ada 4 ya Pak. Iya, betul. Sekarang ada 3, harus punya 3 ini, Cikal bakalnya. luar biasa. Nah kalau Pak Yos melihat ke depan atau ke 5, 10 tahun, 20 tahun lagi, bagaimana industri bengkel mobil ini Pak? Dan apa yang Pak Yos lakukan untuk prepare ke depan seperti itu? Ya, kalau lihat perkembangan mobil-mobil saat ini dan masa depan, ya mungkin sangat-sangat fluktuatif ya, sangat berkembang gitu loh. Jadi dari situ kita harus semakin banyak belajar sih. Jadi jangan kita konservatif, udah cukup, tidak bisa begitu. Kita harus ikutin perkembangan, ikutin pelatihan terus, jadi belajar terus lah gitu ya. Jadi pasti kita akan bisa mengikuti dan kita bisa mengambil peluang di situ gitu, pasti bisa. Nah teman-teman, itu adalah pesan-pesan dari Pak Yos hasil bincang-bincang kita hari ini. Teman-teman bisa mendengar sendiri bagaimana Pak Yos selalu mau belajar, selalu mau upgrade diri, atau kalau nggak mau maka akan terlindas atau terlambat dari perkembangan industri otomotif ini ya Pak. Betul. Nah luar biasa teman-teman, perbincangan kita sudah usai, tetapi kiranya inspirasi ini akan terus teman-teman bawa di dalam kehidupan teman-teman dan usaha teman-teman. Selamat mengikuti video kita berikutnya di channel ini. Dan hari ini kita sudah mendapat inspirasi dari Pak Yos, seorang pemilik bengkel mobil Family Ban di Citra Raya. Terima kasih Pak Yos. Terima kasih. Hari ini atas waktunya kita sudah bisa berbincang-bincang. Saya sangat senang bisa ngobrol sama Pak Yos, dan teman-teman semua juga dapat ilmunya nih Pak. Mungkin Pak Yos ada closing statement sedikit buat teman-teman pendengar deh. Intinya ya, kita belajar tidak pernah habis ilmu itu. Jadi kita harus mengikuti terus perkembangan zaman. Apalagi sekarang zamannya AI, jadi kita harus ke arah situ kelihatannya. Jadi teman-teman kita kalau mau buka bengkel silakan, peluang masih banyak. Asal ada kemauan pasti bisa. Dah, itu aja sih. Nah teman-teman, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Yos, owner dari bengkel mobil Family Ban. Teman-teman bisa simak kisah inspirasi dari seorang pemilik bengkel. Dan jangan lupa nantikan video kita berikutnya.